Bab 261, Pusat Kota Klansang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan membayar 200 batu purba, dan memasuki pusat kota bersama Bai Ningbing. Pusat kota, meskipun dibangun di pegunungan, memiliki jalan setapak lebar yang dapat menampung 10 kereta kuda yang berjalan beriringan. Begitu mereka masuk, kerumunan menjadi jauh lebih kecil, kurang dari setengah kota luar. Namun, Master Gu tersebar di mana-mana, peringkat 1 ada di mana-mana, peringkat 2 bercampur di antara mereka, dan kadang-kadang 1 atau 2 peringkat 3. Hanya ada sedikit atau tidak ada manusia, lagi pula, 100 batu purba diperlukan untuk masuk. Kebanyakan Master Gu memiliki pelayan untuk melayani mereka, tetapi tidak ingin membuang-buang uang mereka seperti ini. Penerangan pusat kota melalui sejenis arang. Batu arang dapat menyala untuk waktu yang lama, dan tidak menghasilkan asap. Setiap 100 langkah, Fang dan Bai akan melihat sebuah lubang digali di dinding, karena sekelompok batu arang terbakar di dalamnya. Meskipun batu arang tidak mengeluarkan banyak panas, dengan begitu banyak batu yang terbakar sekaligus, suhu di dalam kota tetap lebih tinggi daripada di luar, dan udara menjadi jauh lebih kering. Tidak seperti kota luar, yang memiliki berbagai macam bangunan, karena merupakan campuran yang lengkap, bangunan-bangunan di sini semuanya berstruktur sama, dan tampak sama, terbuat dari batu lava merah yang tahan panas. Berbagai macam jalan setapak memanjang dari jalan utama. Pada saat yang sama, setiap 500 anak tangga, akan muncul pilar bundar yang besar. Ada tangga batu spiral di permukaan pilar, saat memanjang ke atas, dengan pagar di sepanjang tangga batu. Melalui pilar-pilar batu, orang bisa naik 1 lantai, atau sampai ke jalan 1 lantai lebih rendah. Kota bagian dalam tidak datar, tetapi lebih bulat. Dari atas ke bawah, ada banyak jalan setapak dan bangunan, yang saling terhubung dan memungkinkan seseorang untuk bepergian kemanapun yang mereka inginkan dengan mudah. Fang Yuan dan Bai Ningbing bergerak menuju bagian gunung yang lebih dalam, ini masih bukan tujuan mereka. Di lokasi tertentu, seorang penjaga muncul. Master Gu yang sedang bekerja memiliki kultivasi yang lebih tinggi, karena keamanan tempat itu ditingkatkan. Apakah kalian berdua memiliki token? Penjaga itu menghentikan Fang dan Bai. Klansang memberikan token otoritas yang bervariasi kepada orang-orang dengan status yang berbeda. Ini kunjungan pertama kami, kata Fang Yuan. Jelas, dia tidak memiliki token seperti itu. Kalau begitu, biayanya 200 batu purba per orang, kata penjaga itu. Fang Yuan membayar batu purba itu, dan penjaga itu membiarkan mereka masuk. Keduanya tiba di kota bagian dalam keempat sebagai hasilnya. Gunung Sangliang telah melalui beberapa ribu tahun pembangunan oleh klan Sang, seluruh gunung dimodel ulang oleh klan Sang, menggali jalan setapak dan membangun gedung-gedung baru, mengklasifikasikan tempat itu menjadi beberapa wilayah. Dengan demikian, kota bagian dalam sangat besar, dari bagian dalam ke bagian luar, ada 5 wilayah. Kota bagian dalam pertama disebut kota bagian dalam pusat, jantung politik klan Sang, dan juga pangkalan militer mereka. Kota bagian dalam kedua juga dikenal sebagai kota klan, hanya orang-orang klan Sang yang dapat tinggal di sini. Kota bagian dalam ketiga memiliki lingkungan yang elegan, dengan udara bersih dan segar, itu adalah zona kelas atas. Kota bagian dalam keempat adalah zona kelas menengah. Kota bagian dalam kelima adalah zona kelas bawah. Lebih jauh lagi dan kita sampai ke kota bagian luar, memiliki arus lalu lintas yang tinggi, dan segala macam transportasi barang. Dibandingkan dengan kota bagian dalam, itu jauh lebih kacau. Struktur, konstruksi ini, agak seperti bukit rayap di bumi. Bukit rayap panjangnya 4 hingga 10 meter, dengan rayap yang hidup di dalamnya, dalam terowongan kecil yang saling berhubungan, kompleks dan indah. Begitu mereka berdua memasuki kota bagian dalam keempat, mereka bisa merasakan lebih banyak kelembapan di udara karena suhu udara sedikit menurun. Dibandingkan dengan kota bagian dalam kelima, kota bagian dalam keempat lebih tinggi 1 tingkat, tidak hanya biaya masuknya 2 kali lebih tinggi, fasilitasnya juga jauh lebih baik. Pertama, cahaya tidak disediakan oleh arang, tetapi oleh sejumlah besar rumput peringkat 1 tertentu Gu. Namanya adalah, harimau gunung merangkak di bawah sinar bulan. Ini adalah sejenis tanaman merambat, tumbuh di dinding kedua sisi jalan, saat menyebar, tanaman ini bisa terlihat di mana-mana. Akarnya berwarna biru tua, dan daunnya lebar dan besar, memancarkan sedikit cahaya bulan biru. Hanya satu ruas jalan yang memiliki ribuan daun,
saat cahaya biru lembut menyatu menjadi satu. Karena banyaknya daun, udara menjadi lebih lembab dan uap air memenuhi udara. Di dekat tanah, ada kabut dari uap yang terkondensasi. Cahaya bulan dibiaskan dalam kabut, berubah menjadi aurora. Saat seseorang berjalan di jalan, mereka merasa berjalan di alam spiritual. Bangunan-bangunan di sini sebagian besar penuh dengan ukiran dan dekorasi. Beberapa penduduk membuat padang rumput, dan menaruh tong bunga, sementara yang lain membuat gunung buatan, dan paviliun. Bahkan jumlah orang di jalanan di sini lebih sedikit. Gu Master tingkat 2 sekarang menjadi kelompok umum, lagi pula, 200 batu purba adalah jumlah yang sangat besar bagi Gu Master tingkat 1. Yang paling jelas, jalanan masih ramai di pusat kota kelima, tetapi di sini, jauh lebih sepi. Keduanya terus berjalan lebih dalam, dan sampai di gerbang kota. Tanpa token, untuk memasuki kota bagian dalam ketiga, kalian berdua harus membayar 600 batu purba. Kultivasi penjaga itu sudah berada di peringkat 3. Fang Yuan memberikan batu purba, dan tiba di area ketiga. Tempat ini berbeda dari kota bagian dalam keempat lagi. Semua infrastruktur dibuat menggunakan batu bintang. Jenis batu ini merupakan material yang banyak digunakan dalam penyempurnaan Gu, mampu memancarkan cahaya bintang dalam kegelapan. Seluruh kota bagian dalam ketiga menggunakan batu bintang. Tidak hanya bangunan, tetapi bahkan jalan setapak pun terbuat dari batu bintang. Sekilas, cahaya bintang memenuhi udara sehingga penglihatan menjadi jelas, tanpa kabut sebagai penghalang. Udara segar dan jernih. Melihat sekeliling, ada paviliun, dinding merah dan batu bata hijau, dan bahkan hutan bambu yang ditransplantasikan, pohon-pohon terkenal, membentuk gunung buatan, dengan mata air yang mengalir juga. Jalan-jalannya hanya dipenuhi orang-orang kecil, tenang dan tenteram, seperti istana bintang. Benar-benar kaya dan mewah, Bai Ningbing sedikit menilai, hanya biaya bangunan yang bisa dilihatnya, merupakan angka astronomi. Sebagai klan terkaya di perbatasan selatan, bahkan bulu kaki klan Sang lebih tebal dari pinggang orang normal. Meskipun berlebihan, rumor itu tidak berdasar. Kekayaan klan Sang seperti gunung, pada kenyataannya, seluruh kota klan Sang adalah gunung yang sesungguhnya. Klan Sang terutama berdagang dan itu melibatkan seluruh perbatasan selatan. Kekayaan dan aset sejati klan Sang, tidak seorang pun dapat menjelaskannya dengan jelas. Tetapi Fang Yuan tahu, hanya pembangunan kota bagian dalam ketiga ini, dapat menyamai puluhan total kekayaan klan Gu Yue. Di tempat ini, bahkan Gu Master peringkat 2 pun menjadi langka. Sesekali, mereka melihat Gu Master, tetapi hampir semuanya adalah peringkat 3. Ini adalah tujuan Fang Yuan. Lebih dalam lagi, dan itu adalah kota bagian dalam kedua. Tetapi untuk masuk, itu bukan lagi masalah batu purba, token kota klan Sang diperlukan. Dan otoritas token ini harus mencapai tingkat tertentu. Toko Tongol. Fang Yuan melihat plakat sebelum masuk. Ini adalah toko yang menjual cacing Gu. 2 tamu terhormat, silakan masuk. Pelayan itu adalah seorang gadis muda, berjalan mendekat dan berbicara dengan suara pelan. Auranya tidak tertutupi, memperlihatkan kultivasi Gu Master tingkat 1 miliknya. Meskipun Fang dan Bai mengenakan pakaian biasa, yang satu jelek sementara yang lain lusuh, gadis Gu Master ini tetap menunjukkan sikap hormat, memperlihatkan sikap pelayanannya yang superior. Fang Yuan dan Bai Ningbing dibawa ke sebuah ruangan yang elegan. Ini adalah ruang pribadi, dengan meja dan kursi kayu, dengan patung dan lukisan tergantung di dinding putih. Sapuan kuas menyerupai naga dan burung phoenix yang menari saat sapuan kuas ditulis dengan kekuatan yang tepat. Melalui kisi-kisi jendela, taman dapat terlihat, pepohonan hijau dan bunga-bunga merah bersama dengan kicauan burung. Gadis muda Master Gu membawa 2 cangkir teh harum dan pergi. Tepat saat dia pergi, seorang pria tua masuk. Bolehkah saya bertanya apakah kedua tamu terhormat kita ada di sini untuk membeli atau menjual? Orang tua itu adalah Master Gu tingkat 2, tersenyum sambil menangkupkan tinjunya dan bertanya. Membeli, dan juga menjual. Fang Yuan mengangkat cangkirnya saat dia menjawab. Orang tua itu tertawa, dan 2 kilatan cahaya terbang keluar dari tubuhnya, melayang di depan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Itu adalah 2 kutu buku. Kutu buku adalah cacing Gu tingkat 1, tetapi sangat berharga, sama langkanya dengan cacing minuman keras. Begitu satu muncul di pasaran, itu akan langsung terjual, seringkali ada permintaan tetapi tidak ada persediaan untuknya.
Ia seperti ulat sutra, meskipun memiliki kepala, badan, dan perut, tiga bagian yang berbeda, tubuhnya tampak seperti kepompong secara keseluruhan, bulat dan imut. Tubuhnya berwarna putih, tetapi permukaannya memiliki lapisan enamel, yang memancarkan cahaya berminyak. Jika dipegang, ia berbentuk bulat dan halus, seperti vas porselen bermutu tinggi. Kutu buku adalah gu tipe penyimpanan, mirip dengan bunga tusita. Perbedaannya adalah, bunga tusita menyimpan benda-benda fisik, sedangkan kutu buku menyimpan pengetahuan dan informasi. Bahkan jika ia hancur, ia hanya akan meledak menjadi kilatan cahaya putih yang tidak berbahaya. Silakan telusuri, kata Master Gu yang sudah tua. Kedua kutu buku itu disempurnakan olehnya, sehingga ia dapat dengan mudah meminjamkannya kepada Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang dan Bai sama-sama menggunakan sedikit esensi purba perak salju, dan menyuntikkannya ke dalam kutu buku. Kutu buku itu berubah menjadi kilatan cahaya putih, memasuki dahi keduanya, di antara kedua alis mereka. Tiba-tiba, Fang Yuan dan Bai Ningbing memperoleh gelombang informasi di kepala mereka. Informasi itu seperti konten yang mereka hafal, tertanam dalam di pikiran mereka. Bai Ningbing menggigit lidahnya diam-diam, toko Tong O menjual hampir puluhan ribu cacing gu. Cacing gu dari semua jenis, menyebabkan orang menjadi pusing hanya dengan mengamati pilihannya. Di antara mereka, ada kutu buku, cacing minuman keras, semua jenis cacing gu yang berharga, dari rendah ke tinggi, peringkat 1 hingga 5. Tentu saja, tidak ada gu peringkat 6. Setiap cacing gu memiliki pengenalan khusus untuk menyatakan kegunaannya. Bahkan ada harga yang akurat, beberapa dihargai tinggi, sementara cacing gu yang langka dan berharga bahkan memiliki semua jenis persyaratan token. Artinya, hanya Master Gu dengan token klan Sang tertentu yang memenuhi syarat untuk membeli cacing gu ini. Fang Yuan perlu membeli cacing gu dalam jumlah besar. Setelah melihat-lihat dengan santai, dia kembali ke dunia nyata dan mengembalikan cacing buku itu kepada orang tua itu. Meskipun dia memiliki lebih dari 10.000 batu purba sekarang, untuk membeli semua cacing gu yang dia butuhkan, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Uang bukanlah masalah, karena beberapa cacing gu memiliki persyaratan token. Tamu yang terhormat, apa yang Anda minati? Jika Anda membeli dalam jumlah besar, kami dapat memberikan diskon yang sesuai. Orang tua itu tersenyum dan berkata, melihat esensi purba perak salju milik Fang Yuan dan Bai Ningbing, nadanya menjadi lebih hormat. Fang Yuan melambaikan tangannya, tidak usah terburu-buru, saya punya cacing gu untuk dijual. Sambil berkata demikian, dia memanggil Gu Tombak Tulang. Orang tua itu tidak terkejut, ada banyak yang datang ke toko Tong O untuk membeli, tetapi juga banyak yang datang untuk menjual. Dia memegang Gu Tombak Tulang, melihatnya, dan menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia belum pernah melihat gu tombak tulang. Tentu saja tidak, ini adalah cacing gu khusus yang dibuat oleh Greybone Scholar, cacing ini belum pernah dipasarkan. Tolong beri saya pencerahan, tamu yang terhormat. Orang tua itu menunjukkan ekspresi serius saat dia menangkupkan tinjunya. Fang Yuan mengangguk, minum teh, tentu saja. Ini adalah tombak tulang gu, garis keturunan khusus cacing gu. Aku akan meminjamkannya kepadamu sekarang, kamu akan tahu saat mencobanya. Orang tua itu langsung memegangnya, berkomentar, gu ini, meskipun peringkat 1, tidak mudah untuk dinaikkan. Tetapi kekuatan serangannya tinggi dan agak unik, harganya sepadan. Orang tua itu mengulurkan telapak tangannya, menunjukkan sebuah angka bab 262, tidak dapat menjual. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. 310. Melihat jumlah yang ditunjukkan oleh orang tua itu, Fang Yuan mengangkat alisnya. Harga cacing minuman keras adalah 580, kutu buku sedikit lebih tinggi, yaitu 600. Gu babi hutan hitam dan putih juga 600, tetapi semua cacing gu ini adalah gu langka peringkat 1, dengan jumlah sedikit, sehingga harganya mahal. Gu peringkat 1 biasa sekitar 250 batu purba. Gu sekali pakai seperti rumput vitalitas dihargai 50 buah. Menetapkan gu tombak tulang pada harga 310 sudah cukup bagus. Orang tua yang bekerja di toko Tong O ini tidak sengaja menekan harga. Namun meskipun begitu, Fang Yuan mencoba menaikkan harga semampunya. Tawar-menawar sudah dikuasainya hingga batas maksimal di kehidupan sebelumnya. Hanya dalam beberapa kalimat, orang tua itu tidak punya pilihan selain menaikkan harga 10 batu purba. Satu gu tombak tulang, 320 batu purba.
Baiklah, kita akan bertransaksi dengan harga ini. Fang Yuan melambaikan tangannya, dan gelombang cahaya terbang keluar dari lubangnya. 56 tombak tulang Gu, melayang di depan orang tua itu, membuatnya melompat karena terkejut. Begitu banyak, dia langsung menyesalinya. Setiap tombak tulang dinaikkan 10 batu purba, ini hampir merupakan peningkatan 600 batu purba. Sebenarnya, Fang Yuan mengambil hampir 200 tombak tulang Gu dari Gunung Baigu. Namun saat dia berdagang di sepanjang jalan, tanpa makanan yang cukup, sebagian besar dari mereka telah mati, hanya sedikit yang tersisa. 56 Gu, itu 17.920 batu purba. Aku akan meminta para pelayan untuk membawa batu purba itu sekarang. Orang tua itu menyimpan tombak tulang Gu ke dalam lubangnya. Tidak usah terburu-buru, lihat ini. Fang Yuan tersenyum, mengeluarkan tombak tulang Gu spiral. Gu tingkat 2 ini menyerupai tombak tulang Gu. Orang tua itu menunjukkan keheranan di wajahnya. Memang, jika berhasil menyempurnakan tombak tulang Gu, akan tercipta tombak tulang spiral Gu ini. Ia memiliki kekuatan spiral, sehingga kemampuan penetrasinya sangat kuat. Fang Yuan menjelaskan pada waktu yang tepat. Orang tua itu menguji, dan memverifikasi apa yang disebutkan Fang Yuan, dengan memberikan harga 780 batu purba. Setelah beberapa putaran tawar-menawar, Fang Yuan menaikkan harga menjadi 800 per Gu. Tombak tulang spiral Gu ini dirawat dengan baik, ada 20 di lubangnya. Dengan cara ini, ia menjual semuanya seharga 16.000 batu purba. Sekarang lihat Gu ini, 7.000 batu purba. Fang Yuan memberikan harga, dan mengeluarkan Gu duri tulang, memperkenalkannya sekali lagi. Orang tua itu memegang Gu paku tulang, tetapi tidak berani mengujinya. Tertawa getir, Gu ini peringkat 3, tetapi bisa melukai musuh dan pengguna. Rasa sakit dari paku tulang yang menembus kulit pasti sangat menyakitkan. Untuk menggunakannya, Gu penyembuh juga harus digunakan. Harganya terlalu tinggi, saya akan mempertimbangkan 6.500, itu harga yang tepat. Jangan tawar-menawar lagi, saya akan mengalah sedikit, 6.700. Kata Fang Yuan. Setelah 2 putaran, orang tua itu merasa Fang Yuan sangat sulit dihadapi. Dia menyeka keringat di dahinya dan menggertakkan giginya, setuju. Kalau begitu totalnya 40.620 batu purba. Bola mata Fang Yuan bergerak saat dia memberikan jumlah yang akurat. Orang tua itu tiba-tiba membungkuk, memberi hormat kepada Fang Yuan, tamu yang terhormat, cacing-cacing Gu yang Anda jual ini, saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun berbisnis. Semuanya saling berhubungan, dengan jalur kemajuan yang jelas, semuanya tampak berasal dari satu pohon keluarga. Bolehkah saya bertanya, apakah Gu ini berasal dari warisan yang sama? Fang Yuan mengangguk, setiap orang yang cerdas dapat mengetahuinya, memang, ini diperoleh melalui kesempatan yang beruntung, dan saya mewarisi warisan, mendapatkan cacing-cacing Gu ini. Orang tua itu gembira, kalau begitu, Anda pasti memiliki resep penyempurnaan Gu yang relevan. Keberuntungan tamu yang terhormat sungguh menakjubkan, bahkan orang luar pun akan iri. Apakah mungkin menjual resep-resep ini bersama-sama ke tokoku? Fang Yuan mengerutkan kening. Barang-barang mahal ketika langka, Gu tombak tulang spiral, Gu paku tulang, tidak hanya dia memilikinya, klan Bai juga memilikinya. Tidak masalah jika dia menjualnya. Namun resep penyempurnaan lengkap, dia mendapatkannya dari ruang rahasia kantung daging, hanya ada satu di dunia. Hal seperti itu tidak dapat dengan mudah dijual. Apapun yang di bawah peringkat 6, baik Gu maupun resep, dapat memiliki harga. Tapi, berapa banyak batu purba yang bisa kau tawarkan? Fang Yuan berpikir, dan bertanya. Selama harganya sesuai, resep ini bisa dijual. Dia butuh uang. Setelah menjual tombak tulang Gu dan yang lainnya, 40.000 batu purba tidak cukup untuk rencananya. Orang tua itu mengangkat 2 jari, 200.000. Setelah menjual begitu banyak cacing Gu, dia hanya mendapat 40.000. Tapi resep tak berbentuk, bisa memberinya 200.000. Beri seseorang ikan dan Anda memberinya makan selama sehari. Ajari seseorang memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Metode untuk menangkap ikan jauh melampaui nilai ikan itu sendiri. Karena metode tersebut menyiratkan sumber ikan yang berkelanjutan. Bagi toko Tong-o, dengan resep, itu berarti mereka dapat memproduksi tombak tulang Gu dan yang lainnya sendiri, tanpa henti.
Itu berarti barang transaksi jangka panjang, hanya dijual di satu tempat, jadi resep tulang putih itu. Harganya pasti jauh lebih mahal. Namun Fang Yuan menyeringai, 200.000. Beraninya kau melaporkan harga ini. Wajah orang tua itu memerah, harga ini memang rendah, ia cepat-cepat berkata, 300.000. Fang Yuan tidak berbicara, tetapi berbalik untuk pergi. Orang tua itu menggertakkan giginya, 500.000. Harga ini akhirnya terlihat lumayan, aku akan menjualnya seharga 680.000. Fang Yuan menyesap tehnya, wajah orang tua itu masam, 500.000 adalah batas wewenangku. Tamu yang terhormat, kau telah menjual begitu banyak tombak tulangku, kita dapat menyewa seorang ahli resep untuk merekayasa ulang resepmu. Sungguh tidak buruk untuk menjualnya seharga 500.000. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas, resep di tanganku unik di dunia ini, hanya ada satu di seluruh dunia. Setidaknya 650.000, kalau tidak aku tidak akan menjualnya. Di dalam kota Klansang ini, aku yakin ada toko-toko lain, kan? Anda tidak tahu tamu terhormat ini, kota Klansang punya banyak toko, tetapi sebagian besar berada di bawah kendali tuan muda klan saya. Jika Anda tidak bisa menjualnya di sini, tidak ada tempat lain yang akan membelinya. Jika Anda tidak menjual resepnya, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjual cacing gu ini juga. Orang tua itu menangkupkan tinjunya, kata-katanya tegas dan berkompromi, dengan sedikit ancaman. Oh, kalau begitu kita lihat saja nanti. Fang Yuan menyimpan semua cacing gu ini, dan pergi. Tamu terhormat, saya dengan tulus menasihati Anda, silakan tinggal dan jual saja. Orang tua itu memberikan upaya terakhirnya. Fang Yuan tidak memperhatikannya, langsung berjalan keluar ruangan. Bai Ningbing hanya bisa mengikutinya dari dekat. Tamu terhormat, Anda akan datang ke sini lagi. Orang tua itu tertawa dingin, mengusir keduanya dengan tatapannya. Setelah Fang dan Bai pergi, orang tua itu datang ke ruang rahasia, dan mengaktifkan esensi purbanya, memanggil Gu. Gu ini berubah menjadi kilatan cahaya dan memasuki cermin perunggu. Riak-riak muncul di permukaan cermin, saat wajah seorang pemuda muncul. Bawahan ini menyapa tuan muda. Melihat tuan muda Gu, orang tua itu segera berlutut di lantai. Apa urusanmu? Pemuda ini adalah salah satu tuan muda klan Sang, bernama Sang Yazi. Dia baru berusia 18 tahun, di puncak hidupnya, tetapi dia seorang pecandu alkohol, menyebabkan wajahnya kurus, dan kulitnya pucat, dan memancarkan ekspresi linglung. Orang tua itu berbicara tentang masalah Fang Yuan. Di mata Sang Yazi, cahaya licik tetapi bersemangat bersinar. Dia berteriak keras, bagus sekali. Surga benar-benar meninggalkan jalan bagi mereka yang putus asa. Aku sedang memikirkan bagaimana mempertahankan posisi tuan mudaku, dan sekarang surga mengirimkan hadiah ini kepadaku. Aku harus mendapatkan warisan ini, dengan kesepakatan ini, aku akan dapat lulus evaluasi tahun ini. Bawahan ini akan melakukan yang terbaik, tetapi aku hanya bertanggung jawab atas toko Tongok, sedangkan yang lainnya. Aku akan mengaturnya, mereka berdua ingin menjual cacingku, mereka hanya bisa tunduk padaku. Sang Yazi mendengus jijik. Toko Babao, maaf para tamu, ada instruksi dari atasan, jika kalian berdua ingin menjual gu, kalian harus pergi ke toko Tongok. Yuan Fang satu building, jadi itu adalah kedua tamu terhormat. Jika kalian menjual resepnya, semuanya bisa didiskusikan. Toko Budao, kalian berdua adalah tamu terhormat, aku seorang pengusaha, mengapa aku harus mengusir kalian, tetapi aku juga tidak punya pilihan lain. Setelah 3 toko, Fang Yuan tidak berhasil menjual cacing gunya. Haha, tak kusangka kau akan mengalami hari seperti ini. Orang tua itu tidak salah, ini memang wilayah mereka. Bai Ningbing, menyerang Fang Yuan tanpa henti. Setelah beberapa kali ditolak, wajah Fang Yuan masih tenang, pemimpin klan Sang, Sang Yan Fei, memiliki banyak anak, tetapi hanya ada satu posisi untuk pemimpin klan muda, dan 10 tuan muda. Setiap tahun akan ada evaluasi untuk memilih pemimpin klan muda, dan menyingkirkan tuan muda yang berkinerja terburuk untuk memberi ruang bagi anak-anaknya yang lain. Sebuah cahaya terang melintas di otak Bai Ningbing, jadi begitulah. Itu berarti tuan muda klan Sang ini bersaing untuk posisi pemimpin klan muda, atau untuk mempertahankan gelar tuan mudanya. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keributan seperti itu. Fang Yuan tertawa sambil menepukkan kedua tangannya, ini adalah kota bagian dalam ketiga klan Sang,
tidak ada pertempuran yang diizinkan. Bahkan jika klan Bai datang ke sini, mereka tidak dapat melakukan apapun di sini. Bagi Tuan Muda Klan Sang, batasan mereka bahkan lebih besar. Dengan evaluasi yang akan datang, setiap gerakan dari mereka akan diamati dengan ketat. Kita tidak terburu-buru, mari kita cari tempat duduk terlebih dahulu. Di Klan Sang, tidak ada kekhawatiran tentang kekurangan makanan. Mari kita tunda saja, dan tunggu beberapa hari lagi dengan tombak tulang bu ini. Mari kita lihat siapa yang bertahan lebih lama dari yang lain. Pada saat yang sama, di kota bagian dalam pertama. Apakah kamu menyelidiki dengan jelas? Sang Yan Fei berdiri di jendela, menatap taman. Wanita ini memang darah dagingmu, pemimpin klan. Selain itu, jiwanya masih utuh, tubuhnya belum diambil alih oleh orang lain. Aku sudah menghubungi klan Zhang, dan mengklarifikasi identitasnya. Namun ada yang aneh, dia adalah bagian dari karavan yang menuju Gunung Sangliang, tetapi kami tidak dapat menemukan siapapun yang bepergian bersamanya di karavan itu. Tetua klan luar Wei yang menundukkan kepalanya dan melapor. Sang Yan Fei mendengarkan dengan tenang, mendesah dalam hatinya, "Ya Tuhan, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk membuat perubahan. Aku telah mengecewakan seorang gadis, aku tidak bisa mengecewakan putriku ini lagi." Sang Xin Qi duduk di depan meja, melihat uap panas mengepul dari tehnya, matanya tidak fokus. Dari kata-kata Xiao Dai, dia tahu identitas Sang Yan Fei. Dia tidak menyangka ayahnya adalah pemimpin klan Sang, seorang pria dengan otoritas yang sangat besar, yang setiap tindakannya dapat memengaruhi seluruh perbatasan selatan. Lalu mengapa dia tidak menemukan ibunya? Bagaimanapun juga, Sang Xin Qi cerdas, dengan cepat memahami alasan mengapa Sang Yan Fei meninggalkan ibunya. Namun, bahkan di ranjang kematiannya, ibunya sangat merindukannya. Sang Xin Qi merasakan sakit di hatinya, tetapi juga kebencian, tetapi sebagian besar kekosongan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayah ini yang muncul tiba-tiba. Namun, melarikan diri tidak mungkin, di luar pintu ada ketukan, "CR2, bolehkah aku masuk?" Xiao Dai langsung menjadi gugup. Itu adalah Sang Yan Fei bab 263, pertemuan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sang Yan Fei menunjukkan senyum tulus saat dia berjalan masuk ke dalam rumah. Xiao Dai buru-buru memberi hormat, sementara Sang Xin Qi duduk di samping meja, tak bergerak saat dia terus menatap ke tempat yang sama. Sang Yan Fei juga duduk di samping meja, berbicara dengan suara yang sangat lembut, "CR, bagaimana perasaanmu sekarang?" Bagaimanapun juga, Sang Xin Qi memiliki pendidikan yang baik, dia berdiri, mundur beberapa langkah dan membungkuk, "Tuan pemimpin klan Sang tidak perlu khawatir, saya hanya pingsan karena emosi saya terlalu kuat. Saya sudah pulih sekarang, saya bisa mendengar dan melihat dengan baik, tidak ada masalah." Sang Yan Fei dengan cepat melambaikan tangannya, "Hehehe, selama kamu baik-baik saja Qi. Kemarilah, duduk dan bicara." Sang Xin Qi hanya memanggilnya sebagai pemimpin klan Sang, sengaja menggunakan sebutan yang begitu jauh, itu membuat hatinya sakit. Sang Xin Qi duduk sekali lagi, saat Xiao Dai akhirnya bereaksi dan menuangkan teh untuk Sang Yan Fei. "Katakan padaku, bagaimana beberapa tahun terakhirmu?" Sang Yan Fei menatap Sang Xin Qi dengan lembut. "Tidak apa-apa," Sang Xin Qi menjawab singkat, tidak ingin membahasnya lebih dalam. Namun Xiao Dai mulai menggerutu, sejak kecil, Nona telah diasingkan oleh para anggota klan. Setelah Nyonya meninggal, mereka menjadi lebih kejam dan ingin merampas kekayaan keluarga kita. Mereka terlalu jahat, Tuan, Anda harus membantu Nona. Xiao Dai, tuang tehmu." Sang Xin Qi memutar matanya ke arah Xiao Dai. Xiao Dai langsung terdiam, tidak berbicara lagi. Menghadapi hal ini, Sang Yan Fei tidak merasa cemas, sebaliknya rasa kasihan dan sakit di hatinya semakin bertambah. Dia tertawa, "Benar, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Datang ke sini dari klan Zhang, jaraknya sangat jauh." "Tuan, Anda hampir tidak melihat Nona. Kami hampir tidak berhasil keluar hidup-hidup dalam perjalanan ini. Seluruh rombongan yang berjumlah 1000 orang berkurang menjadi kami berempat. Untungnya kami bertemu dengan Tuan Heitu dan Bai Yun dan mendapatkan bantuan mereka. Jika tidak, Xiao Dai tidak dapat menahan diri dan mengoceh." "Xiao Dai." Sang Xin Qi melotot ke arah Xiao Dai. Xiao Dai terpaksa diam sekali lagi. Sang Yan Fei mengingat dua nama, Heitu dan Bai Yun, sambil tersenyum, "Mulai sekarang,
kalian berdua akan tinggal di sini. Tempat ini sangat aman, saat kalian bosan, kalian bisa berjalan-jalan di taman, atau pergi keluar untuk berbelanja. Kalian baru saja tiba di sini, dan belum mengenal lingkungan sekitar, jadi mudah tersesat. Aku akan mengirim seorang pelayan ke sini, dia sudah mengenal lingkungan sekitar. Aku akan pergi dulu, beristirahatlah dengan baik untuk saat ini. Sang Yanfei tahu bahwa Sang Xinqi masih butuh waktu untuk menyesuaikan pola pikirnya. Pada titik ini, dia perlu memberinya waktu dan ruang untuk beradaptasi. Tuan adalah orang yang sangat baik, meskipun dia adalah pemimpin klan Sang, dia sangat ramah. Nona, dia adalah ayah kandungmu. Melihat Sang Yanfei pergi, Xiao Dai mendesak. Aku tahu, aku mengerti maksud ibu ketika aku pertama kali melihatnya. Dia menyuruhku datang ke Gunung Sangliang sebelum dia meninggal, tetapi tidak memberitahuku alasannya. Itu karena dia tidak yakin apakah dia akan mengakuiku sebagai putrinya. Meskipun dia telah menerimaku, aku tidak merasa senang karenanya. Ini semua terlalu tiba-tiba. Nona, tidak peduli apapun, kemanapun kau pergi, aku akan tetap di sisimu. Xiao Dai berdiri di depan meja, meraih tangan Sang Xinqi dan menyemangatinya. Sang Xinqi tergerak dan mengangguk, meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Xiao Dai. Tentu saja, jika Nona bisa tinggal di sini, itu akan menjadi yang terbaik. Kau tahu, ini klan Sang. Ya Tuhan, kemuliaan dan kekayaan semuanya dalam jangkauan tangan. Klan Sang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan klan Sang, Nona. Xiao Dai memasang wajah masam saat berkata, "Oh, kau." Sang Xinqi tertawa terbahak-bahak, merasa tak berdaya melawan Xiao Dai. Xiao Dai mencibir, saat tawanya menjangkiti Sang Xinqi, itu meredakan dendam yang tersisa di hatinya. Sang Yanfei keluar dari ruangan, dan senyumnya lenyap sepenuhnya. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut berwarna darah, wajah tampan dengan mata bersinar dengan cahaya dingin. Dia terbiasa mengatupkan bibirnya, memamerkan kepribadiannya yang teguh dan tegas. Dia adalah Sang Yanfei, pemimpin klan Sang generasi ini. Dia kejam dan bengis. Untuk posisi pemimpin klan, dia memaksa dua saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan untuk bunuh diri. Dia bertekad dalam membunuh, ketika dia pertama kali berkuasa, desa klan yang jauh mengira bahwa mereka berada pada jarak yang aman dan menyerang karavan klan Sang. Dia mengabaikan semua keberatan dan menghabiskan banyak sumber daya, untuk membunuh setiap orang di desa itu. Dia membunuh semua orang yang menyerah, dan tengkorak mereka ditumpuk menjadi gunung, di depan para tetua yang pertama kali menolak keputusannya untuk membalas dendam. Dia memegang aturan besi, sejak dia berkuasa, dia mengkonsolidasikan kekuatan politiknya, dan mempraktikkan nepotisme, menekan pesaingnya. Dengan cepat menambahkan lebih dari selusin tetua klan eksternal, dia hanya menggunakan 3 tahun untuk mengubah seluruh klan Sang lebih tinggi ke suaranya sendiri. Dia memiliki visi yang hebat, dan bakat untuk bisnis. Selama tahun-tahun kekuasaannya, karavan klan Sang tumbuh 3 kali lipat ukurannya. Hingga 100 klan menjadi bawahan klan Sang, dan terbentuk menjadi kekuatan tersembunyi yang besar. Dia menunjuk orang berdasarkan prestasi, bahkan untuk anak-anaknya sendiri. Awalnya ada 15 posisi tuan muda klan Sang, tetapi setelah pemerintahannya, dia menguranginya menjadi 10. Yang lebih langka lagi, adalah bakatnya, memiliki bakat tingkat A. Pada saat yang sama saat ia memimpin klan, kultivasinya juga meningkat dengan cepat, melampaui rekan-rekannya, menyebabkan banyak orang mengagumi, membenci, dan iri padanya. Ini adalah Sang Yanfei, pria yang berdiri di atas alam fana perbatasan selatan. Bawahan ini memberi salam kepada pemimpin klan. Seorang gumaster wanita muda membungkuk dan memberi hormat. Tianlan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjaga Nona Cier dengan sebaik-baiknya. Sang Yanfei berkata dengan dingin. Bawahan ini mengerti. Gadis muda itu mengangguk. Ketika Anda berada di dekatnya, perhatikan baik-baik, dan cari tahu beberapa informasi. Nona Cier mungkin tidak suka berbicara, tetapi pelayannya berbicara tanpa berpikir. Dia adalah titik terobosan termuda Anda. Saya ingin Anda mencari tahu bagaimana tepatnya mereka berhasil datang ke Gunung Sangliang. Ya, bawahan ini mengerti. Pergilah sekarang. Bawahan ini pergi. Tianlan adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Sang Yanfei. Dia setia dan dapat dipercaya untuk digunakan. Kemampuannya dalam tampil juga hebat, hanya dalam 3 hari, dia menyelesaikan misinya.
Hei Tu Baiyun, Master Gu Iblis, Sang Yan Fei mengusap dagunya, jika ini nyata, aku harus berterima kasih kepada mereka berdua. Namun untuk mencegah kemungkinan lain, aku harus menyelidiki mereka lebih jelas. Memikirkan hal ini, Sang Yan Fei memanggil Wei Yang, cari dua orang ini, yang satu bernama Hei Tu, yang satu lagi bernama Baiyun, satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya adalah Master Gu Iblis, fitur wajah mereka seperti itu. Di kota bagian dalam ketiga. Sudah 3 hari, apakah mereka berdua tinggal di Taman Nankiyu sepanjang waktu? Ya Tuan Muda, sejak hari itu, mereka tinggal jauh di dalam. Yang paling mereka lakukan adalah keluar dan membeli susu. Bawahan ini mengira susu itu untuk memberi makan cacing Gu. Sialan, Sang Yazi menggertakkan giginya. Tatapannya seperti belati yang ingin memotong kedua orang itu menjadi beberapa bagian. Penilaian sudah di depan mata, di antara 10 tuan muda, dia berada di tempat terakhir, jika dia tidak menyelesaikan urusan apapun, dia pasti akan tersingkir. Sang Yan Fei memiliki banyak anak, tetapi hanya ada 10 posisi tuan muda. Membandingkan anak-anak biasa dan tuan muda, perlakuan mereka sangat berbeda. Tuan muda menarik perhatian, dan dapat mengendalikan salah satu bisnis klan Sang, dengan kemewahan dan kekayaan tak terbatas yang menanti. Pemimpin klan muda bahkan lebih menonjol. Tetapi jika itu hanya anak-anak biasa, maka perlakuan mereka tidak berbeda dengan anggota klan lainnya. Sang Yazi telah merasakan otoritas seorang tuan muda, memintanya kembali ke gaya hidup biasa para anggota klan sama saja dengan memintanya mati. Jadi, dia membutuhkan warisan itu. Tidak hanya mendapatkannya, tetapi juga mendapatkannya dengan harga murah. Hanya ketika harganya rendah, keuntungannya akan tinggi. Tetapi kedua orang ini, Fang dan Bai, keras kepala seperti batu, menolak untuk tunduk padanya. Jika ini adalah kota bagian dalam keempat atau kelima, dia dapat menggunakan beberapa metode ekstrim, dan memaksa mereka untuk tunduk. Tetapi sekarang setelah mereka tinggal di kota bagian dalam ketiga, Sang Yazi bahkan tidak berani berpikir untuk menggunakan kekerasan di sini. Ini tidak bisa terus berlanjut, mereka punya waktu untuk disia-siakan, tetapi aku tidak. Sepertinya aku harus pergi sendiri, Sang Yazi tidak tahan lagi, membawa bawahannya dan tiba di Taman Nankiyu. Taman Nankiyu adalah area perumahan untuk tamu terhormat untuk menginap. Di kota bagian dalam ketiga, tidak ada penginapan, hanya taman berukuran kecil ini. Tinggal di sini selama sehari membutuhkan 30 batu purba, yaitu 300 untuk 10 hari, dan hampir 1000 sebulan. Harga Taman Nankiyu masih murah di antara perumahan kota bagian dalam ketiga. Beberapa taman berukuran besar membutuhkan 100 batu purba sehari. Untuk beberapa taman kelas khusus, Anda tidak bisa hanya mengandalkan batu purba, Anda memerlukan token klan Sang. Di kota klan Sang, setiap hektar tanah sama berharganya dengan emas, terutama di kota bagian dalam ketiga di mana harga komoditas sangat tinggi. Sang Yazi membawa orang-orangnya untuk berkunjung, saat Fang dan Bai sedang bermain catur di samping kolam teratai. Sang Yazi mendengus, berkata dengan nada mengejek, kalian berdua benar-benar memiliki minat yang besar, mengapa kalian tidak pergi ke toko lain untuk bertanya akhir-akhir ini? Apa yang perlu ditanyakan? Mereka yang ingin membeli, akan menemukan jalan mereka di sini, benarkan? Fang Yuan tertawa ringan, kau, Sang Yazi menjadi marah. Sikap Fang Yuan membuatnya marah. Dia menggertakkan giginya, dengan paksa menekan emosinya, mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, saya melihat kenyataan bahwa Anda mengalami kesulitan, saya akan membuatnya 500.000, apakah Anda senang sekarang? 500.000 batu purba. Tidak ada kesepakatan, setidaknya 650. Fang Yuan melirik Sang Yazi sebelum kembali ke papan catur. Mata Sang Yazi menyipit menjadi garis tipis saat dia melangkah beberapa langkah ke arah Fang Yuan dan mengancam, kalian berdua Gu Master yang jahat, beraninya kalian berpura-pura. Aku sudah memeriksa latar belakang kalian, kalian merampas warisan ini dari klan Bai, kan? Kudengar kalian bahkan membunuh 2 tuan muda klan Bai. Sebaiknya kalian mengambil kesempatan sekarang dan menjualnya dengan cepat. Aku beritahu kalian, beberapa hari ini, sekelompok klan Tai telah mencapai Gunung Sangliang, dan sedang mencari jejak kalian. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika aku membocorkan informasi kalian kepada mereka? Oh, kalau begitu, beritahu mereka.
Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Kau, Sang Yazi menunjuk Fang Yuan, tidak dapat menahannya lagi, aku akan memberitahumu, 500.000 adalah ketulusan terbesarku, selain menjualnya kepadaku, apa pilihan lain yang kau miliki? Tidak ada, ini adalah ketakutanku, sebaiknya kau memahami keadaanmu. Pada saat ini, sebuah cahaya turun dari langit, dan berubah menjadi seorang Gu Master. Gu Master ini melihat sekeliling, sebelum membungkuk. Sedikit, berkata kepada Fang dan Bai, Tuan Heitu dan Nyonya Bai Yun, aku Wei Yang, seperti perintah pemimpin klan, aku mengundang kalian berdua ke kota bagian dalam kedua untuk berbicara. Apa? Ayah ingin bertemu dengan mereka berdua secara pribadi. Sang Yazi merasakan kilat menyambarnya saat matanya menatap lebar, mengungkapkan ketakutannya yang luar biasa. Ini benar-benar buruk. Bab 264, benar-benar mengerikan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sang Yazi menjadi pucat karena ketakutan. Tindakannya menekan harga itu melanggar aturan. Dia akan menerima hukuman berat jika ketahuan. Ini adalah sebuah organisasi. Begitu Anda berada di posisi tinggi, Anda harus mematuhi aturan. Aturan sistem adalah untuk memastikan keuntungan para petinggi, meskipun banyak organisasi mengiklankan bahwa mereka mewakili keuntungan mayoritas. Itu, sebagian besar, hanyalah lelucon. Jadi semakin tinggi posisi Anda, semakin Anda harus mematuhi aturan. Sebaliknya, ada lebih banyak korupsi di posisi tingkat bawah menengah. Setelah Anda mencapai posisi yang lebih tinggi, keuntungan individu telah menjadi terkait erat dengan keuntungan organisasi. Seringkali, keuntungan yang diterima organisasi akan mewakili keuntungan Anda sendiri. Sang Yazi hanya bisa dikatakan sebagai petinggi sementara, banyak yang memperhatikannya sebagai salah satu tuan muda klan Sang, tetapi otoritasnya yang sebenarnya berasal dari ayahnya, dia seperti rumput liar yang tak berakar. Ini juga menandakan hukumannya akan lebih berat saat ia melanggar aturan karena banyak orang yang mengawasinya. Ini tidak mungkin, aku sudah menyelidiki dengan saksama sebelum aku datang, aku bahkan menghabiskan sejumlah besar batu purba untuk membeli informasi tentang keduanya dari Feng Yu Manor. Keduanya jelas-jelas adalah Gu Master Iblis dan juga terdaftar sebagai buronan, mereka adalah anjing liar, mengapa ayahanda mengundang mereka? Sang Yazi merasa situasi ini sangat tidak dapat dipercaya. Itu seperti kasus orang kaya yang mempersulit dua pengemis, ketika tiba-tiba sebuah dekret kekaisaran keluar yang menyatakan bahwa kaisar ingin melihat kedua pengemis ini. Sang Yazi menekan Fang Yuan karena mereka adalah pasukan tunggal, menindas mereka dan menyelesaikan urusan ini secara rahasia seharusnya benar-benar aman dan tidak seorang pun akan tahu. Tentu saja, pasti ada beberapa risiko tetapi Sang Yazi hanya dapat mengambil risiko itu untuk melindungi posisinya sebagai tuan muda. Bagaimana mereka bisa punya hubungan dengan ayah jika mereka tidak punya latar belakang? Sialan, apakah dunia sudah gila? Apa yang harus kulakukan? Jika mereka membocorkan masalah ini, jabatan tuan mudaku akan berakhir. Haruskah aku membunuh mereka? Tidak, ini sama saja dengan mencari kematianku sendiri. Aku tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun di kota ketiga ini, terutama sekarang setelah mereka mendapat perhatian ayah. Yang terpenting adalah kedua bajingan ini, mereka berada di tahap puncak peringkat 3. Bagaimana aku bisa melakukan apapun dalam situasi ini? Dalam sepersekian detik, pikiran-pikiran itu diproses seperti kilat di benak Sang Yazi, mencoba memikirkan tindakan balasan. Matanya terus bergerak, dan keringat sudah mulai menetes dari dahinya. Kali ini dia bermain api. Sialan, apa yang harus kulakukan, apalagi yang ada? Dia meraung dengan khawatir dalam benaknya. Pemimpin klan Sang ingin bertemu kita. Untuk apa? Fang Yuan menunjukkan keraguannya tepat waktu. Bai Ningbing bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi? Awalnya dia menduga ini adalah tipuan Fang Yuan, jadi dia melirik Fang Yuan. Namun, Fang Yuan juga menunjukkan ekspresi bingung yang membuatnya bingung. Dia tidak bisa tidak berpikir, aku sudah bersamanya sepanjang waktu, dia seharusnya tidak bisa menyembunyikan apapun dariku jika dia merencanakan sesuatu. Selain itu, orang macam apa pemimpin klan Sang itu, dia tinggi dan di atas, berdiri di puncak manusia. Tidak peduli seberapa bangganya Bai Ningbing, bahkan dia mengakui otoritas dan kekuatan Sang Yan Fei. Lalu mengapa aku merasa ada yang salah, seolah-olah aku mengabaikan sesuatu? Wei yang tertawa, tenang saja, jika klan Sang ingin menyakiti kalian, mengapa kita membuatnya begitu rumit? Ini adalah undangan yang bersahabat,
pemimpin klan sangat tertarik pada kalian berdua. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menerima undangan pemimpin klan. Kami akan segera menemuinya. Fang Yuan melempar bidak catur di tangannya dan berdiri. Sang Yazi merasa lebih khawatir dan segera berkata, 650.000 batu purba, mari kita selesaikan transaksi. Fang Yuan meliriknya dan tersenyum, maaf, saya tidak bermaksud menjual resep rahasianya. Wajah Sang Yazi berubah pucat pasi, mulutnya terasa kering dan tatapannya ke arah Fang Yuan bahkan mengandung sedikit permohonan samar, saya cemas dan bersikap kasar, mohon jangan dimasukkan ke hati, tamu yang terhormat. Harganya bisa dinegosiasikan, kita bisa membicarakannya dengan baik setelah Anda kembali. Fang Yuan tersenyum tipis. Dia tidak menjawab, siapa yang akan berdiskusi dengan Anda. Tetapi menenangkan pria ini untuk sementara waktu dapat mencegahnya melakukan tindakan nekat dan mengurangi beberapa masalah. Saat memikirkan hal ini, Fang Yuan mengangguk, jika Tuan muda tulus, maka saya akan menantikannya. Ekspresi Sang Yazi segera menjadi rileks dan menunjukkan ekspresi bersyukur, seperti orang yang akan jatuh dari tebing tiba-tiba menemukan pohon untuk dipegang. Baiklah, saya akan menunggu Anda. Dia segera berkata, para tamu yang terhormat, silakan. Wei Yang menunjukkan jalan, pimpin jalan, mengikuti Wei Yang, Fang dan Bai memasuki kota bagian dalam kedua. Bai Ningbing telah mengantisipasi kota bagian dalam kedua yang mewah, tetapi ketika dia sampai di sana, dia tercengang dan kecewa. Di kota dalam kedua, bangunannya terbuat dari batu dan sangat sederhana, bahkan kota dalam keempat lebih baik dari ini. Namun, ekspresinya segera berubah serius saat menyadari alasannya. Orang yang hemat mudah menjadi boros, tetapi orang yang boros sulit menjadi hemat. Kekayaan klan Sang setinggi gunung, tetapi mereka hidup sederhana dengan saksama. Ini bukan karena mereka kikir, tetapi untuk menjaga kekuatan klan. Wei Yang membawa Fang dan Bai ke kediaman pribadi. Tamu-tamu yang terhormat, Anda dapat menikmati buah-buahan sambil menunggu. Pemimpin klan baru saja keluar dari kultivasi tertutup dan sedang menangani beberapa masalah. Dia akan segera datang ke sini. Ini adalah kediaman pribadi pemimpin klan, harap tetap di sini dan jangan keluar dengan santai. Saya akan pergi sekarang. Tidak ada orang lain di rumah itu. Fang dan Bai ditinggalkan sendirian setelah kepergian Wei Yang. Keduanya menunggu selama 6 jam penuh tetapi tidak melihat bayangan apapun. Wei Yang mengatakan mereka bisa makan buah, tetapi di mana buahnya? Bahkan teh pun tidak ditemukan. Selama 2 jam pertama, Fang Yuan duduk dengan tenang di kursi kayu berpunggung lebar. Selama 2 jam berikutnya, ia tidak bisa lagi duduk dengan tenang dan mulai bergumam sendiri, menunjukkan ketidaksabarannya. Pada jam ke-6, ia dengan jelas menunjukkan ketidaksabaran dan kegelisahan saat ia mulai bergerak ke sana kemari di dalam rumah. Apa yang sedang dilakukan pemimpin klan Sang ini? Ia ingin kita menunggunya, tetapi di mana dia? Ia terlalu sombong. Nada bicara Fang Yuan marah saat ia mondar-mandir. Bisakah kau duduk saja? Mataku mulai pusing. Mengapa tidak berkultivasi dengan tenang saja? Bai Ningbing sedikit mengernyit, ini tidak seperti perilaku Fang Yuan yang biasa. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini, apakah menurutmu benar-benar pemimpin klan Sang yang mengundang kita? Alis Fang Yuan berkerut erat. Bagaimana aku tahu? Aku akan menanyakan itu padamu. Bai Ningbing memutar matanya dan dengan bingung berkata, apakah kau melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung klan Sang? Fang Yuan mendengus, kau sudah bersamaku sepanjang waktu dan kau masih tidak bisa memahamiku. Tidak ada seorang pun di kediaman pribadi ini, aku tidak bisa tenang di sini. Ayo keluar dan lihat situasinya. Bai Ningbing berpikir sejenak dan berdiri, baiklah. Fang dan Bai berjalan keluar rumah. Halamannya tidak besar dan juga tidak ada yang aneh. Pada saat yang sama, di pusat kota pertama, di dalam sebuah ruang kerja, asap berwarna-warni mengepul dan naik di depan Sang Yanfei, menunjukkan pemandangan Fang dan Bai yang sebenarnya. Wei Yang, apa pendapatmu tentang mereka berdua? Sang Yanfei bertanya kepada ajudannya yang terpercaya. Wei Yang bergumam, menurutku, mereka berdua memang Master Gu Iblis. Dari informasi yang kami kumpulkan, mereka masih muda tetapi memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 3, bakat bawaan mereka seharusnya luar biasa. Di antara mereka berdua, He itu agak jujur dan agak gegabah, Bai Yun tampaknya memiliki pemikiran yang mendalam dan seharusnya sangat cerdik. He itu, Bai Yun,
nama-nama ini seharusnya palsu. Analisismu tidak buruk. Kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan mereka selama beberapa hari ini. Uji kemampuan mereka dan ikuti mereka dengan saksama. Sang Yanfei selesai berbicara dan menyingkirkan asap berwarna-warni itu. Dia hanya khawatir tentang Sang Xinqi dan tidak terlalu tertarik pada Fang dan Bai. Ujian kecil tadi memberinya pemahaman dasar tentang temperamen keduanya. Dan menggabungkannya dengan kecerdasan yang diterimanya, dia kurang lebih memiliki kesan umum. Tidak semua Master Gu Iblis adalah orang gila. Kedua orang ini dapat dianggap baik, dan mungkin karena mereka masih muda, dia dapat dengan jelas merasakan karakter mereka yang luhur. Orang yang berprinsip seringkali bersikap angkuh dan pantang menyerah. Kesan pertama itu penting, Sang Yanfei sejujurnya merasa Fang dan Bai cukup baik. Namun, dia adalah orang yang bijaksana, siapapun yang dapat duduk dengan stabil di posisi seperti dia semuanya bijaksana. Dia menunggu orang-orang yang dia kirim untuk menyelidiki kebenaran kembali dan memastikan semuanya, lalu dia bisa tenang. Baiklah, tangani ini dengan baik. Kalian bisa pergi sekarang. Sang Yanfei melambaikan tangannya, lalu dia mengeluarkan dokumen teratas dari tumpukan dokumen tinggi di ruang belajar. Dia baru berkultivasi tertutup selama setengah bulan, dan pekerjaannya sudah menumpuk begitu banyak. Fang Yuan dan Bai Ningbing berkeliling di kediaman pribadi, benar-benar tidak ada orang lain. Keduanya ragu-ragu apakah akan keluar untuk memeriksa situasi ketika Wei yang muncul di hadapan mereka. Dua tamu terhormat, pemimpin klan Tuan sangat sibuk dengan pekerjaan dan tidak dapat pergi sekarang. Kami hanya dapat membatalkan pertemuan ini. Dia tampak seperti sedang meminta maaf dengan tulus. Apa, kami datang dan pergi sesuai keinginanmu? Fang Yuan geram, Bai Ningbing terdiam dan tanpa ekspresi. Wei yang tersenyum, kalian berdua adalah tamu terhormat kami. Mengapa klan Sang mengusir tamu terhormat mereka? Pemimpin klan khususnya telah meminta saya untuk hadir sebagai permintaan maaf. Saya telah mengatur jamuan makan di restoran Sitian, mohon beri saya kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling melirik, lalu Fang Yuan berkata, tepat pada waktunya, kami juga lapar. Mari kita isi perut dulu. Restoran Sitian adalah salah satu restoran terbaik di kota klan Sang dan menempati tempat yang sangat luas di pusat kota ketiga. Dekorasinya elegan, dan hidangannya mewah. Koki-kokinya adalah Master Gu khusus yang menggunakan cacing Bu khusus untuk membantu memasak hidangan lezat yang tidak dapat ditandingi oleh metode biasa. Makanan khas di sini akan berlangsung lebih dari 4 jam atau lebih, ada lebih dari 100 jenis hidangan, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Anggur berkualitas tinggi mereka juga meninggalkan rasa yang kaya. Bai Ningbing tidak makan banyak dan terus mengkhawatirkan undangan pemimpin klan Sang. Dia mencoba mendapatkan jawaban dari Wei yang secara tidak langsung di jamuan makan, tetapi Wei yang juga orang yang berhati-hati dan menutup mulutnya. Sebaliknya, Fang Yuan makan dengan lahap, dengan bekas minyak di sekitar mulutnya. Dia juga minum banyak dan mulai membuat keributan, kebencian dan kemarahannya dari sebelumnya tampaknya telah sepenuhnya menghilang. Wei yang menatap Fang Yuan yang sedang minum langsung dari toples anggur dan kemudian menatap Bai Ningbing yang hanya minum air, dia langsung merasa Fang Yuan, si jelek ini, jauh lebih menggemaskan. Setelah jamuan makan selesai, Wei yang mengantar mereka berdua ke Taman Nanqiu. Wei yang meninggalkan kata-kata perpisahannya, istirahatlah malam ini, aku akan datang mencarimu besok dan mengajakmu jalan-jalan di sekitar kota klan Sang. Bab 265, Pedang Cahaya vs Tombak Tulang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pada hari kedua, seperti yang diharapkan, Wei yang datang ke Taman Nanqiu dan membawa Fang dan Bai untuk menjelajahi kota klan Sang. Kota klan Sang kita adalah nomor 1 di perbatasan selatan dalam hal ukuran. Klan Sang telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, mengubah seluruh gunung Sangliang. Di sini, ada lebih dari 10.000 toko, dan ratusan ribu orang. Kalian berdua belum makan, aku akan membawa kalian ke toko sarapan yang terkenal, silakan ikuti aku. Fang dan Bai mengikuti Wei Yang, menyusuri pilar batu dan turun. Setelah 3 lapis, mereka sampai di sebuah toko, yang disebut awal musim semi. Kue batu akik 1000 lapis, roti telur kepiting, panekuk ladang emas, bubur salju. Kota klan Sang, dari dalam keluar, memiliki kota pertama, kedua, ketiga, keempat,
kelima dan luar. Jika mereka diklasifikasikan lebih jelas, ada banyak zona juga, zona makanan, zona batu judi, zona perawatan, zona lampu merah dan lainnya. Wei yang memperkenalkan, Ini adalah zona kuliner, dengan banyak restoran yang sebagian besar dimiliki oleh koki Go Master. Makanan lezatnya tak terbatas. Ini adalah zona perawatan, sebagian besar Go Master memiliki cacing Gu yang berlebihan, jadi mereka menempatkannya di sini untuk perawatan. Harganya ditentukan oleh situasi, tetapi biasanya, Gu peringkat 1 berharga 80 batu purba sebulan. Ini adalah zona pertarungan Gu, tempat ini hanya untuk pertarungan Gu. Go Master tidak dapat ikut campur, dan hanya dapat mengendalikan Gu mereka. Jika kalian berdua memiliki cacing Gu yang sesuai, kalian dapat mencobanya. Ini adalah zona lampu merah, memiliki jumlah rumah bordil terbanyak di seluruh kota Klansang. Banyak Go Master datang ke sini untuk bersantai. Kalian berdua datang ke sini melalui karavan, kalian pasti tahu tekanan yang sangat besar selama perjalanan. Di sini kalian dapat menemukan wanita, pria, dan bahkan Go Master. Apakah kalian berdua tertarik? Saat Wei yang membawa mereka berkeliling, Bai Ningbing memperoleh banyak wawasan tentang dunia ini. Kota Klansang ramai dan berkembang, menyebabkan banyak orang memiliki kenangan yang membekas bahkan setelah mereka pergi. Waktu sehari terlalu singkat, sementara kota Klansang terlalu besar, bahkan jika ketiganya menggunakan kereta kuda untuk bepergian, mereka bahkan tidak dapat mencakup 1% dari seluruh kota. Pada hari ketiga, Wei yang datang lagi untuk melayani Fang dan Bai. Ini adalah zona penyempurnaan pengganti. Kalian berdua adalah Master Gu, kalian tentu memahami kesulitan dalam menyempurnakan Gu. Bagi kami, yang paling kami takutkan adalah bertemu dengan cacing Gu liar yang berkemauan keras selama penyempurnaan, atau Gu yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Semakin tinggi peringkat Gu, semakin sulit untuk disempurnakan. Dulu, Permaisuri Wuji menghabiskan 11 tahun hanya untuk menyempurnakan Gu kekuatan naga peringkat 5. Jadi, penyempurnaan pengganti adalah suatu keharusan, dan selalu ada di pasaran. Ini adalah zona lelang, setiap hari akan ada lelang skala kecil yang diadakan di sini, setiap 2 minggu akan ada lelang skala menengah, dan pada akhir setiap bulan, akan ada lelang skala besar. Sebagian besar barang yang muncul di lelang itu langka dan didambakan. Ini adalah zona pertempuran, dengan lebih dari 80 tahap pertempuran. Tempat ini selalu yang paling populer. Ada tahap pertempuran tunggal, bagi Master Gu untuk bereksperimen dan berlatih menggunakan cacing Gu mereka. Ada tahap pertempuran ganda bagi Master Gu untuk bertukar petunjuk, dan bahkan tahap multi pertempuran, untuk menghadapi banyak musuh sekaligus. Seperti yang dikatakan Wei Yang, tahap pertempuran adalah tempat paling populer di kota Klansang. Tempat itu kacau dan berisik, karena lalu lintas manusia tetap tinggi, Master Gu peringkat 3 dapat terlihat di mana-mana. Kakak Wei, mengapa kau di sini? Dari antara kerumunan, seorang pemuda melihat Wei Yang dan segera memanggil, berjalan cepat ke arahnya. Pria ini berusia sekitar 27 atau 8 tahun, memiliki wajah biasa tetapi memancarkan aura yang kuat. Xiao kecil, ku dengar kau berjuang masuk ke kota bagian dalam ketiga. Kerja bagus. Wei yang menepuk bahu pemuda itu, memberi semangat. Ya, aku baru saja naik ke tingkat 3 tahap menengah, dan kekuatan bertarungku juga meningkat. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih atas semua bimbinganmu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Pemuda itu mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Kau memiliki bakat yang bagus, anak muda, kau bisa melakukannya bahkan tanpa aku. Usiamu belum 30, tetapi kau telah mencapai tingkat 3 tahap menengah, itu jauh lebih mengesankan daripada aku saat itu, haha. Wei yang tertawa dan berkata. Pemuda itu menatap Wei yang dengan kagum, kakak Wei yang, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kau hanya tingkat 3 tahap menengah saat itu, dan telah mendominasi kota bagian dalam ketiga. Pada usia 25, kau mendapat perhatian dari pemimpin klan bangsawan dan direkrut. Sekarang, kau sudah menjadi tetua klan, lihat saja klan Sang, berapa banyak tetua klan eksternal yang ada. Selama kau bekerja keras, kau juga bisa melakukannya. Wei yang menyemangati pemuda itu. Tak lama kemudian,
Dia berbalik dan menjelaskan kepada Fang dan Bai, zona pertempuran adalah salah satu cara klan Sang merekrut bakat-bakat dari luar. Saat itu, aku berjuang dari zona pertempuran kota bagian dalam kelima hingga ke kota bagian dalam ketiga, dan bertahan di panggung selama 18 ronde berturut-turut sebelum direkrut oleh pemimpin klan. Saat itu, Sang Yanfei masih belum menjadi pemimpin klan. Setelah menjadi ajudan kepercayaannya, Wei yang juga berhasil dipromosikan menjadi sesepuh klan eksternal setelah Sang Yanfei berkuasa. Bai Ningbing tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran zona pertempuran begitu populer. Perusahaan klan Sang sangat besar, dan mereka membutuhkan tenaga kerja di banyak bidang. Hanya mengandalkan anggota klan mereka akan sulit untuk menangani seluruh situasi. Banyak generasi tuan muda klan Sang pasti akan merekrut sejumlah Gu Master Iblis untuk mereka gunakan sendiri. Jika tuan muda yang mendukung Gu Master Iblis ini menjadi pemimpin klan, maka Gu Master Iblis di bawah mereka kemungkinan akan menjadi sesepuh klan eksternal, menikmati perlakuan sebagai sesepuh klan. Kultivasi Gu Master membutuhkan banyak sumber daya. Banyak Gu Master Iblis tidak memiliki sumber daya yang stabil dari klan mereka, dan sering kali miskin. Hanya dengan mengandalkan klan, mereka dapat bertahan hidup dengan lebih baik. Wei Yang adalah contoh yang sukses. Di zona pertempuran kota klan Sang, terdapat sejumlah besar Gu Master Iblis. Untuk bergabung dengan klan Sang, dan menjadi bagian dari jalan yang benar, untuk menjadi seseorang seperti Wei Yang, mereka harus bersaing saat berjuang untuk mencapai puncak. Panggung pertempuran, tempat ini dipenuhi dengan kenangan. Para tamu, apakah kalian ingin bertanding denganku? Wei Yang tiba-tiba menyarankan. Kakak Wei akan naik ke panggung. Xiao kecil tiba-tiba menjadi bersemangat. Matanya berbinar. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling memandang. Baiklah, kalau begitu biarkan aku mengalaminya. Fang Yuan menduga klan Sang akan menyelidiki hal ini, jadi dia mengikuti arus. Kakak Wei, kamu tidak sering datang ke sini, tempat ini telah direnovasi berkali-kali, biarkan aku yang memimpin jalan. Xiao kecil menawarkan diri. Wei yang mengangguk, baiklah. Xiao kecil bertanya, Saudara Wei, bidang apa yang kamu inginkan? Hutan, gunung, hutan belantara, atau gurun, danau. Wei yang berbalik, menanyakan pendapat Fang dan Bai, biarkan kedua tamu terhormat kita memilih. Beberapa Master Gu menghususkan diri dalam pertempuran gunung, beberapa menghususkan diri dalam pertempuran gurun. Lingkungan pertempuran merupakan elemen penting dalam memengaruhi hasil pertempuran. Kita dapat memilih tahap yang berbeda di sini. Bidang apa yang kamu miliki? Bai Ningbing bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao kecil mendengar Wei yang memanggil Fang dan Bai sebagai tamu terhormat, dan tidak berani berpanjang lebar, dan cepat-cepat menjelaskan kepada mereka. Tahap pertempuran di kota bagian dalam ketiga memiliki sekitar puluhan lingkungan yang berbeda, hampir mencakup semua jenis medan yang mungkin bisa dilalui seseorang. Setelah mendengarnya, Bai Ningbing tidak dapat menahan keinginan untuk mencoba. Kalau begitu, mari kita pilih tahap batu bendera. Tahap batu bendera, tahap pertempuran yang paling umum, tanpa angin, salju, hujan, atau pasir sebagai elemen alami. Batu bendera hitam khusus, menutupi lebih dari 100 meter tanah. Cepat lihat, sepertinya itu adalah tetua Wei Yang. Itu tetua Wei Yang, itu dia. Meskipun dia memiliki bakat kelas B, dia adalah kisah sukses yang meninggalkan tahap pertempuran. Saat itu, aku bahkan bersaing dengannya. Wei yang tampaknya populer karena penampilannya di tahap pertempuran menarik perhatian banyak orang. Tetapi Wei yang tetap bersikap rendah hati, menggunakan otoritas tetua klannya untuk menyegel tahap pertempuran ini, mencegah orang luar menonton. Hanya Xiao kecil yang tersisa. Wei yang berjalan ke tengah panggung, menurut aturan normal, kedua belah pihak pesaing harus mengumumkan kultivasi mereka, sebelum menilainya secara adil. Namun karena kita hanya melakukan pertarungan biasa, kita akan melewatkannya. Silakan, lakukan gerakan pertama. Yang dimaksudnya adalah dia ingin menantang Fang dan Bai sendirian. Xiao kecil berdiri di luar panggung, mengepalkan tinjunya dengan gembira. Kakak Wei menang sebagai pihak yang lebih lemah saat itu, menggunakan kultivasi tingkat menengah peringkat 3 untuk mendominasi panggung, dan menjaga 18 ronde pertempuran. Hampir setiap pertarungan adalah klasik. Sekarang dia berada di tingkat puncak peringkat 3, aku harus mengamati pertempuran ini dengan saksama. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling berpandangan, sebelum tiba-tiba menyerang, bergerak ke arah Wei yang dari kiri dan kanan masing-masing.
Mau bertarung jarak dekat. Wei yang berdiri di tengah, tidak bergerak saat tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan, membentuk baju perang, melindungi seluruh tubuhnya. Po. Fang Yuan dan Bai Ningbing mengaktifkan tombak tulang spiral Gu mereka saat mereka menyerang Wei Yang. Beberapa tombak tulang berputar saat menembus udara, melesat ke arah Wei Yang. Gu apa ini? Wei Yang bingung dalam benaknya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tombak tulang Gu. Dia tidak menghindar, berniat untuk menguji kekuatan tombak tulang spiral Gu, dan menerima 3 pukulan. Baju zirah emas muda itu berkedip, tetapi berhasil menahan pukulan. Gu ini tidak buruk, memiliki kekuatan spiral dan pandai menembus pertahanan. Wei yang tidak panik, memanfaatkan esensi purbanya dan menyebabkan baju zirah ringan itu mendapatkan kembali ketangguhannya. Giliranku, dia berteriak ringan, meraih udara dengan kedua tangan, saat 2 pedang lebar cahaya terbentuk dari udara ini, bersinar terang. Itu muncul, pedang lebar cahaya Gu milik kakak Wei. Xiao kecil melihat ini, dan berbicara dengan penuh semangat. Wei yang meraih kedua pedang lebar itu, menyapu pandangannya dan memilih untuk menyerang Fang Yuan. Pedang lebar cahaya Gu dan pedang bayangan Gu dikenal sebagai Gu penyerang terkuat di antara cacing Gu tingkat 3. Melihat Wei yang mendekat, mata Fang Yuan bersinar dengan kilatan tajam. Meskipun pedang lebar cahaya Gu itu kuat, dia tidak takut. Rumput yang melompat. 2 rumput seperti pegas muncul di kakinya, saat dia menginjak tanah dan setelah mengumpulkan energi, kecepatan Fang Yuan meningkat drastis. Gu Kanopi, perisai tulang terbang. Tubuh Fang Yuan bersinar dengan baju besi putih, dan 3 perisai tulang putih mengelilingi tubuhnya, berputar terus-menerus di sekitar bagian depan, kiri, belakang, dan kanannya. Waktu yang tepat, Wei yang berteriak, saat dia bergegas ke Fang Yuan, membanting kedua pedang lebarnya dari atas, berniat untuk menyerang. Fang Yuan tidak menghindar atau menghindar, mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya tepat ke arahnya. Mata Wei yang berbinar karena terkejut, tidak menyangka Fang Yuan akan bertarung dengan begitu berani. 2 pedang cahaya menghantam ke bawah, sementara perisai tulang putih secara otomatis menghalanginya. Pedang lebar itu memotong perisai tulang putih menjadi 2 bagian, sebelum mendarat di baju besi putih kanopi Gu, memancarkan cahaya putih yang kuat. Pada saat yang sama, tinju Fang Yuan mengenai perut Wei Yang. Meskipun dia tidak menghancurkan baju besi emas terang itu, kekuatan besar itu membuat Wei Yang terpental. Bai Ningbing bergegas maju pada saat yang genting, melambaikan tangannya saat beberapa tombak tulang spiral Gu melesat ke arah Wei Yang. Serangan itu kejam dan menentukan, dengan maksud untuk mengirim Wei Yang ke liang lahat. Ah, bahaya! Melihat ini, Xiao kecil berteriak.